على مر الزمان تألقا وأضاء لي. Wabah corona datang tepat di saat kita tenggelam dalam gaya hidup yang dibentuk internet dan sosial media. Mudah terhubung, mudah bicara dan komentar, serta mudah mendapatkan informasi. Tapi kemudahan itu bukan jaminan bahwa ucapan dan komentar seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Informasi yang kita dapatkan belum tentu valid. Dalam banyak hal, kita sering terjebak mengkonsumsi informasi palsu yang disebut hoaks. Misalnya dalam memilih untuk tetap sholat berjamaah di masjid atau di rumah di masa pandemi ini. Siapa yang harus kita dengar dan percaya ucapannya? Karena ini permasalahannya adalah permasalahan terkait dengan kesehatan dan dengan virus, maka dalam hal ini kita harus merujuk kepada orang yang ahli di bidangnya, baik itu dokter ataupun pakar virus, yang dia adalah orang yang terpercaya, orang yang independen dengan kajian yang kuat. Maka dia menyimpulkan bahwasanya ketika orang berkumpul-kumpul di suatu daerah, maka dia akan dipastikan tertular oleh virus corona ini atau berpotensi untuk menularkan virus corona ini baik secara pasti atau diduga kuat, maka itu sudah cukup menjadi alasan untuk seseorang diperbolehkan untuk tidak menghadiri sholat Jumat ataupun sholat berjamaah seperti itu. Ahli di bidang medis atau kesehatan, tidak cacat kepribadian, dan dia seorang muslim yang bagus keislamannya. Itulah kriteria orang yang layak diambil pendapatnya dalam menghadapi wabah ini. Dengan sekali lagi tadi kita merujuk kepada orang yang punya kapasitas di bidang itu, orangnya terpercaya, orangnya agamanya bagus. Ya, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, ya sudah bisa kita jadikan patokan informasi yang datang dari dia. Namun, ada juga 1-2 tenaga dokter atau ahli kesehatan yang memiliki pendapat berbeda dengan pendapat mayoritas ahli lainnya. Seperti ada dokter hewan yang disebut-sebut sebagai ahli virus, atau kepala rumah sakit di sebuah daerah yang menyatakan virus corona tidak berbahaya. Bagaimana kita memandang pendapat yang berbeda dari pendapat mayoritas lainnya? Misal ada beberapa oknum, meskipun itu bisa dikatakan juga punya kapasitas dalam bidang ini, lalu mengatakan bahwasanya corona itu tidak berbahaya. Ya, dalam hal ini kita lihat, pertama, kalau yang mengatakan itu tidak berbahaya, ternyata mereka yang lebih mendominasi, sudah kita katakan tidak berbahaya. Tapi kalau kebalikannya, ternyata yang mengatakan itu berbahaya itu lebih banyak, dan memang orang yang juga punya kapasitas, dan juga orang muslim, dan juga secara agama juga bagus, dan mereka jumlahnya lebih banyak, ya tentunya kita akan mengatakan corona itu berbahaya. Karena kemadharatan di dalam Islam itu diperhitungkan, tidak disyaratkan harus menjadi kemadharatan yang real. Bahkan sekedar diduga kuat itu bermadharat, itu nanti sudah hukum sudah bisa diterapkan. Jumlah pendapat para ahli menjadi pijakan pendapat mana yang harus diambil, manakala di antara mereka terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang lebih banyak dianut, itulah yang harus diberlakukan. Jelas, kita ambil yang mayoritas. Karena ini secara hitungan persepsi kita, dugaan kita ini sudah sampai pada dugaan kuat atau dzon dalam bahasa fikihnya, dan dzon itu kebanyakan fikih itu sifatnya dzunun, dugaan kuat. Karena kalau disyaratkan kepastian, itu ranahnya bukan ranah fikih, itu ranah akidah. Di sini, pendapat dari kalangan ahli pun jika menyelisih mayoritas, maka pendapat itu tidak dapat dipakai sebagai rujukan, karena digolongkan sebagai pendapat yang syadz atau menyimpang. Iya, meskipun gini ya, meskipun itu orang yang punya kapasitas dalam bidang itu, selama dia bisa kita katakan syadz atau nyeleneh dari mayoritas dalam hal ini, sudah tidak kita gubris. Logikanya sajalah, misalnya ada 10 orang, ya 8 orangnya mengatakan kalau kamu makan ini kamu bakal mati, 2 orang mengatakan kalau kamu makan ini biasa saja, tidak apa-apa. Kira-kira kalau orang menggunakan akalnya, dia akan memilih yang mana? Pasti akan memilih, oh iya, saya tidak akan makan ini. Meskipun ada kemungkinan yang benar yang 2 tadi itu. Ini dalam secara logika dalam syariat pun juga diperlakukan seperti itu. Yang namanya dhon tadi itu. Seperti itu. Dan tadi kalau bukannya yang minoritas tadi juga orang yang pakar dan punya kapasitas dalam bidang ini, meskipun seperti itu. Syadz bisa juga diartikan menyelisih mayoritas pendapat sesama ahli.
Hal ini juga berlaku pada terapan ilmu lain, misalnya dalam ilmu hadis. Ya, kalau kita berbicara dalam ranah keilmuan Islam, nanti dalam ilmu hadis ada namanya hadis syadz, hadis yang syadz atau rawi yang syadz. Hadis yang syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang thiqah tapi dia menyelisihi orang yang sama-sama thiqah. Artinya rawi yang capable tapi menyelisihi rawi-rawi lain yang sama-sama capable yang jumlahnya lebih banyak. Itu namanya hadis syadz. Dan ini masuk dalam kategori hadis yang dhaif, artinya tidak diterima. Artinya tidak diterima. Padahal rawinya adalah rawi yang capable, yang thiqah, yang terpercaya. Kenapa tidak diterima? Karena menyelisihi dengan jumlah yang lebih banyak, atau nanti menyelisihi yang lebih thiqah atau lebih capable daripada dia sehingga dia periwayatannya tertolak. Bukan karena dia dhaif, karena bukan dia rawi yang thiqah. Tapi dalam kasus ini karena dia menyelisih yang mayoritas yang sama-sama punya kapasitas dan capable dalam bidang ini, maka dalam hal ini riwayatnya tidak diterima. Hal yang sama juga kita dapati dalam ilmu bahasa atau lughah maupun ilmu fikih. Dan banyak nanti dalam lughah juga kita mengatakan syadz itu adalah mukhalafatul qiyas, menyelisihi kaidah yang paten. Bukannya tidak fasih, bisa jadi dia syadz tapi fasih, tapi dia menyelisihi kaidah yang paten, yang baku, yang berlaku, seperti itu. Ada nanti qiraah syadz dan lain sebagainya. Dalam fikih pun juga nanti kita akan mendapatkan yang namanya syudzud, celeneh. Sering kan kita mendapatkan perkataan ulama wala ibrata bisyudzudzi dzahiriyah. Ketika mayoritas ulama mengatakan seperti ini, lalu ada dari mazhab dzahiriyah yang dalam hal ini adalah Daud bin Ali Adh-Dhahiri atau Ibnu Hazm Adh-Dhahiri menyelisihi yang sudah dikemukakan oleh mayoritas ini, akhirnya mereka mengatakan la ibrata bi, ini tidak usah digubris. Hal-hal ini kan kita dapati juga dalam syariat. Selain juga secara logika juga, kalau ada orang 10 orang, 8 mengatakan ini bahaya, 2 mengatakan tidak bahaya, kalau orang menggunakan logikanya dia akan hati-hati dan mengambil yang 8 ini, seperti itu. Makin kita dalam ilmu, makin asyik kan sahabat Aqwam? Tapi masih soal pendapat minoritas yang berbeda. Terkadang kita juga masih terusik dengan bukti bahwa mereka tetap sehat-sehat saja meski tidak menjalani protokol kesehatan yang ditentukan. Berkumpul dengan jarak dekat tanpa masker dan sanitizer dalam melaksanakan ibadah, bekerja maupun aktivitas lainnya. Ada orang yang melakukan itu semua, namun tetap sehat dan selamat dari bahaya yang dikhawatirkan. Lalu, bagaimana menanggapi hal ini? Dalam fikih, kemadharatan itu diperhitungkan, tidak disyaratkan dia harus real terjadi dulu. Artinya sekedar kekhawatiran atau dugaan kuat itu akan terjadi. Itu secara hukum sudah bisa diterapkan. Misalnya gini, saya sakit. Lalu ada dokter bilang kepada saya, Ustadz, kalau nanti Ustadz terkena air, nanti Ustadz akan sakitnya tambah parah, atau sembuhnya akan lama, atau bahkan nanti Ustadz bisa mati misalnya. Saya lihat, ini dokter muslim, punya kapasitas dan terpercaya. Saat itu saya sudah diperbolehkan untuk bertayamum. Meskipun bisa jadi kalau saya nekat, nanti saya tetap nggak apa-apa, tetap sehat. Tetap sehat. Seperti itu. Sama, Ustadz, kalau ada dokter mengatakan, Ustadz tidak boleh puasa terlebih dahulu. Kalau nanti Ustadz berpuasa, nanti penyakitnya tambah parah, atau sembuhnya lama, atau Ustadz bisa meninggal, seperti itu. Saya lihat ini dokter muslim yang terpercaya, punya kapasitas dalam bidang kedokteran, saya sudah diperbolehkan untuk berbuka. Meskipun kalau saya nekat nanti bisa jadi saya juga tidak mati. Mati, tidak mati, sakit tidak sakit itu kan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kita disuruh untuk ikhtiar, berusaha. Disinilah pentingnya kita mengetahui prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait ikhtiar dan iman kepada takdir. Adapun tadi orang yang memang saya buktinya saya sehat-sehat saja, ya itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma'akhta'aka lam yakun yusibaka. Apa-apa yang mengenai kamu tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah mengenai kamu. Artinya masalah nanti saya kena tidak kena itu urusan takdir.
Tapi syariat juga memerintahkan saya untuk berusaha supaya tidak kena, supaya menghindari kemudaratan tadi itu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri. La darara wala dirara. La darara wa dirara itu artinya jangan kamu berbuat madarat untuk diri kamu sendiri, jangan kamu berbuat kemadaratan untuk orang lain. Ulama lainnya mentafsirkan kemadaratan harus dihilangkan, baik yang sudah terjadi atau berpotensi akan terjadi supaya dihindari. Seperti itu. Itu kata ulama seperti itu. Ya. Sebenarnya, sepanjang apapun masalah corona dan yang terkait dengannya ini terus bergulir, syariat Islam sudah mempunyai kaidah yang dapat kita gunakan untuk mengambil sikap. Termasuk misalnya, jika ada 1-2 oknum yang ternyata menyalip di tikungan atau menggunting dalam lipatan. Oknum yang memanfaatkan wabah corona ini untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, baik kepentingan ekonomi, politik, maupun lainnya. Apakah jika ada penyelewengan seperti ini, gugurlah pendapat ahli medis dan para ulama tentang corona? Selama fakta ilmiah kedokteran yang dikemukakan oleh orang-orang yang berkapasitas dalam bidang ini, selain ditambah lagi mereka orang muslim yang agamanya bagus dan terpercaya, dan ulama-ulama juga di dunia sudah merespon dengan menyimpulkan hukum-hukum fikih terkait dengan kondisi ini, maka adanya kesalahan-kesalahan oknum dalam ini tentunya tidak mempengaruhi sikap kita terkait dengan pandemi seperti ini. Ya, artinya sungguh tidak adil kalau kita hanya menghukumi sesuatu yang sifatnya besar, sudah dibicarakan orang yang punya kapasitas dalam bidang ini, hanya karena kesalahan 1-2 orang. Hanya karena kesalahan 1-2 orang ini tentunya tidak insaf dan tidak adil. Terlebih ini permasalahan yang terkait dengan keselamatan orang banyak dan nyawa orang banyak yang memang dituntut seseorang untuk sangat berhati-hati betul dalam hal ini. Demikian pula ketika ada orang mulai sibuk membahas apakah corona ini konspirasi atau bukan. Dalam syariat Islam juga sudah ada pedoman untuk menghadapinya. Terlepas itu ada konspirasi atau tidak ada konspirasi, tapi kita sepakat corona itu ada, virusnya ada. Dan saya secara langsung sudah berkonsultasi dengan orang yang memang secara teori dan secara lapangan juga dia terjun langsung dalam hal ini, secara agama juga bagus, dan dia mengatakan itu benar-benar ada. Bahkan sebagian ini memang sudah kita tes di lab dan itu wujudnya ada dan ini berbahaya. Meskipun nanti berbahaya bagi siapa, misalnya dengan orang yang imunitasnya lemah dan sebagainya, itu kan nanti urusan lain. Tapi wujudnya ini ada. Artinya sekedar wujudnya ada dan itu berbahaya, itu sudah cukup untuk kita melakukan memberlakukan fikih darurat dalam ini atau fikih rukhsah dalam hal ini. Adapun apakah nanti ditunggangi atau tidak ditunggangi, sekarang apa sih yang tidak ditunggangi? Dan kalau kita terlalu terlalu terjebak dalam yang namanya konspirasi ini, ya nanti kita akan selalu hidup dalam was-was. Kita hidup dalam was-was dan kita nanti menafikan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Waspada perlu. Mengambil usaha itu perlu, tapi juga kita tidak boleh menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang mukmin. Allah mensyariatkan doa-doa, zikir-zikir, mensyariatkan amalan-amalan supaya kita dilindungi. Terus kalau kita berjalan sesuai dengan prosedur syar'i itu nanti akan enak. Kalau enggak, segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita lihat akan berpotensi menjadi sebuah konspirasi, dan itu membuka was-was, pintu was-was bagi setan, dan ini saya lihat juga berbahaya. Begitulah sahabat Aqwam, penjelasan panjang lebar tentang kriteria seseorang yang layak untuk kita ambil pendapatnya di musim darurat seperti pandemi corona ini. Orang muslim yang baik tidak mudah menerima informasi yang datang kepada dia sebelum dia cross check. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, ketika datang informasi dari seseorang kepada kamu, maka hendaknya kamu cross check, kamu pastikan betul. Nah, kalau dia sudah memastikan betul informasi tersebut, yang kedua dia sudah merujuk kepada orang yang berkompeten di bidangnya, baik itu bidang keduniaan atau bidang syar'i, maka pada saat itu dia baru bisa mengambil sikap. Selain selektif memilih pendapat ahli, sebaiknya kita juga jangan terlalu menyibukkan diri dengan seliweran informasi yang kadang tidak jelas sumber dan validitasnya.
Adapun dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang ada di sosmed itu, pertama dia membuang waktu. Yang kedua, dia pastikan betul yang di situ yang berbicara itu adalah orang siapa saja bisa berbicara di situ. Artinya kalau dia cerdas, dia tidak akan mudah untuk terpengaruhi atau terombang-ambing oleh informasi yang ada di sosmed tersebut. Makin gamblang kan sahabat Aqwam? Semoga penjelasan Ustadz Khairul Da'i ini dapat memperkaya pedoman mencari informasi, termasuk dari internet. Hikmah tersirat lain yang dapat kita petik dari kesimpulan di atas adalah kekokohan ilmulah yang membuat seseorang gampang terombang-ambing atau tidak dengan seliweran informasi yang ada. Karenanya, mari jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Baik belajar langsung kepada guru atau ustadz, maupun menghabiskan waktu untuk tenggelam dalam lembaran-lembaran buku yang kaya akan ilmu. فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى